فآتينا رحمة السلام وورث دار السلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusis salam. Bismillahil adijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa Syekh Abdul Qadir Jailani. Syai'ul lakum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Faqala al-musannif rahimahullah. Berkata musannif rahimahullah fi kitabihi Fathur Rabbani al-i'tiradu alal haqqi aja wa jalla inda nuzulil aqdar mautuddin mautut tauhid mautut tawakkul wal ikhlas. Pertentangan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hidup mereka biasanya adalah terjadi pada masalah takdir. Maka ketika itu terjadi, orang menentang takdir, baik sadar maupun tidak sadar, terjadilah mautuddin. Saat itu orang itu mati agamanya. Apalagi mati tauhidnya. 3, salis, mautut tawakul atau tawakal, matinya tawakal. Yang keempat, matinya keikhlasan, mautul ikhlas. Nah, kita buktikan apa itu terjadi. Ya lah. Bisa diteruskan dibaca di sini, bisa pemahaman selanjutnya nanti kita ingat 4 perkara itulah. An-nafsul mu'min, yakni qalbul mu'min, hati orang mukmin. La ya'rafu lima wa kaifa la ya'raf. Hati orang mukmin itu dia tidak mengetahui apa keadaan dirinya, bagaimana dirinya dan siapa dirinya. Bal yaqulu bala'um nafsi. Kebiasaan, bahkan mereka tidak mengerti tentang ujian-ujian yang ada pada dirinya, keadaan dirinya. Banyak orang mukmin itu tidak mengerti tentang dirinya. Tapi karena syariat itu ada, misalnya syariat itu memerintahkan kita sholat, kita kerjakan aja sholat, selesai. Tanpa kadang merenungkan kenapa kita mengerjakan sholat, kenapa kita berzakat, kenapa kita disuruh berbuat, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Kenapa? Tidak kita pikirkan itu. Maka perlu di sana diajarkan pengetahuan tentang itu. Supaya apa? Kita tidak menentang takdir. Padahal maksud syariat itu, mengerjakan sholat dan sebagainya tadi, ibadah-ibadah itu supaya kita tidak menentang takdir Allah. Tapi kenyataan kita mengerjakan sholat tapi dalam hidup kita menentang takdir. Contoh, hujan turun, kita hati kita menjadi kecewa karena gagal sesuatu yang kita rencanakan misalnya, iyalah. Atau misalnya kalau di Indonesia pengantenan, tiba-tiba hujan turun, wah kecewanya bukan main ya kan? Bagaimana ini keadaan ini gitu. Kadang b'ikhtiar sudah berusaha kita hidup, b'ikhtiar bekerja, mencari kehidupan, mencari uang, rezeki, ternyata tiba-tiba tidak sesuai dengan harapan kita. Lalu kita kecewa, hati kita gumuh hamun, gelisah. Bahkan kadang-kadang sesekali kita mengkritik Tuhan. Kritiknya dengan perkataan apa? Kenapa jadi Allah ini, Tuhan ini tidak memberikan saya rezeki yang banyak? Kenapa jadi saya gagal? Kok malah terlihat ditampak dalam pandangan mata ada orang lain sukses dari kita. Ada apa ini? Tanpa sadar kita mengkritik Allah Subhanahu wa taala. Nah, seharusnya qalbul mukmin itu, hati orang mukmin tidak melakukan seperti itu. Jadi seolah-olah Tuhan itu tidak adil lah. Seolah-olah Tuhan itu tidak adil. Karena itu perlu, kata Syekh Abdul Qadir ini, pembelajaran pengetahuan orang memahami tentang takdir Allah dalam hal bukan memahami rahasia takdirnya, tidak, karena takdir itu sangat rahasia, sangat banyak. Bukan bagaimana cara menanggapi takdir, bersikap terhadap takdir.
Jadi mudah kan pemahamannya kan? Jadi ilmu tasawuf itu sangat mudah. Salah satu yang pokok adalah memahami takdir Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa lainnya adalah ridho kepada takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka sering terjadi pertentangan itu, kata Syekh Abdul Qadir Jalani. Nah, kulluha, setiap daripadanya mukhalifatun munazi'ah, terjadi pertentangan-pertentangan yang saling menghendaki keinginan tercapainya seorang jiwa diri manusia terhadap sesuatu, ternyata tidak semua terpenuhi harapannya. Kepingin punya istri cantik, nyatanya apa dan? Istri biasa-biasa aja. Melihat di TV artis cantik, waduh kesal hati, kenapa punya istri begini misalnya, begitu misalnya ya kan. Istri cerewet, kenapa jadi istri cerewet? Lalu kita berandai-andai, Jaka Tahu memilih Siti Juleha daripada Siti siapa nih? Siti Anu ini misalnya. Seharusnya aku memilih ini. Begitu kan? Hati manusia ya lah. Tergoda-goda. Itulah bala yang ada pada diri manusia. Bala itu sesuatu yang sifatnya sudah terjadi alamiah setiap orang, di mana pasti ada kesedihan, karena itu sebuah takdir yang ditetapkan Allah pada diri manusia. Ada sedih, ada nyaman, ada bahagia, dan itu rata diberikan kepada setiap orang. Rata sebenarnya. Jadi kadang-kadang kita hanya melihat zahirnya, kita menyangka hanya diri kita yang selalu kena musibah. Padahal orang lain pun juga kena masalah yang sama, tapi kadang bentuk rupanya berbeda. Mungkin kita sulit rezeki, ada orang lain mudah rezeki, tapi kita punya istri, punya anak yang membanggakan, yang menyamankan kita. Sedangkan orang yang banyak rezeki tadi boleh jadi dia sakit hati melihat anaknya, sakit hati melihat istrinya, sosialita misalnya istrinya. Ya kan, mentang-mentang banyak uang, istrinya sosialita kesana kemari. Ini problem yang mengakibatkan hidup kita orang mukmin tidak serasi lagi dengan makna salat. Serasi lagi dengan makna salat. Salat itu ketundukan kepada akdar Allah, takdir Allah. Tapi dalam hidup kita tidak tunduk. Nah, kenapa jadi tidak serasi ini, kata saya berkatanya. Nah, maka itu paman aroda islaha, barang siapa yang menginginkan apa yang diinginkannya, islah, kedamaian dalam hidupnya, kenyamanan, ialah menyesuaikan diri dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Selaras dengan takdir Allah. Bagaimana caranya? Itu ada ilmunya. Ternyata ilmunya itu ada dalam ilmu tasawuf namanya. Subhanallah. Fal yujahiduha, maka hendaklah dia berjuang untuk melawan itu, mengetahui ilmunya, hatta ya'mana, sehingga dia dapat mengimani tentang syarruha, kejahatan atau keburukan yang di dalamnya. Kulluha sirrun fi sirrin, setiap makna-makna keburukan yang datang pada dirinya, seluruhnya daripada keburukan itu pemahamannya lebih landai. Contoh, ada orang menyebut dunia ini fana. Nyatanya dunia ini ada. Fana itu artinya tidak ada. Fana itu artinya tidak ada. Nyatanya ada. Maksudnya adalah fana di situ kesadaran. Jadi, nah ini pandangan hakikat dengan pandangan syariat. Pandangan syariah, dunia itu ada. Ya dah, diajarkan kita wal akhiratu khairum minal ula. Akhirat itu lebih utama daripada dunia. Ya Kak? Nah, kehidupan akhirat itu syariat itu. Di pandangan hakikat, dunia itu tidak ada. Yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Itu pandangan hakikat. Bertentangan dah, seolah-olah bertentangan. Bukan cara pandang, kesadaran. Bagaimana memberikan kesadaran keadaan itu, bahwa yang dimaksud tidak ada dunia itu hanyalah kesadaran kita, kesadaran terhadap keadaan-keadaan. Nah,
Nanti kita akan melihat bagaimana pemahaman tentang kesadaran itu ya di kitab yang lainnya. Ini kitab, salah satu kitab ini yang ingin menjelaskan itu tentang misalnya keburukan. Kenapa ada tadi itu takdir baik dan takdir buruk manusia? Sebenarnya ada bertanya, apakah Allah menciptakan kejahatan? Apakah Allah menciptakan keburukan manusia? Kita kalau lah, apakah Allah menciptakan musibah? Apakah Allah menciptakan bencana? Nah, supaya mudah memahami, ada teorinya begini. Kalau untuk menjawab pertanyaan itu, yalah, ini melewati jalan ahlul kasab, ahlul ma'rifah. Cara pandangnya berbeda dengan yang umum. Gimana cara pandang? Begini. Ternyata Allah itu tidak menciptakan gelap. Allah menciptakan cahaya. Ternyata Allah tidak menciptakan dingin, tapi Allah menciptakan panas. Kenapa demikian? Nah, itu dapat diketahui melalui salah satunya adalah metode ilmu pengetahuan. Ternyata menurut ilmu pengetahuan, karena ada panas itulah lalu ada dingin. Jadi panas itu sekian derajat, kemudian makin jauh dari panas itu makin dingin. Dingin sampai 275 minus 275an. Minus itu paling titik dingin sudah. Jadi dingin itu terjadi karena ada panas. Gelap dan terang. Allah menciptakan terang, ternyata tidak menciptakan kegelapan. Gelap itu karena apa? Jauh daripada matahari. Sekian jauhnya sehingga dia makin gelap daripada matahari itu. Subhanallah. Demikian juga kejahatan. Allah tidak menciptakan kejahatan. Allah tidak menciptakan keburukan. Allah tidak menciptakan kejahatan yang ada pada keadaan ini. Allah menciptakan keburukan. Makanya Allah berfirman, ma'asabaka hasanatin pamin nallah, ma'asabaka sayatin pamin nafsik. Bila kebaikan kamu lakukan itu dari Allah. Bila keburukan itu terjadi itu gara-gara diri kamu sendiri. Nah, contoh tentang kebaikan. Allah menciptakan kebaikan. Dalam hidup ini semua manusia kebaikan. Akibat orang jauh dari kebaikan, maka dia jadi buruk. Kenapa orang tidak bahagia? Kenapa, Gam? Karena dia tidak mengetahui bahagia, akhirnya dia jauh dari kebahagiaan. Seharusnya dipelajarinya bahagia. Otomatis tidak ada terjadi kepadanya kesedihan, kesusahan. Ya kalau Pak Haji Samin, bahasa teori ekonominya, cari aja rezeki banyak-banyak, mendapat rezeki banyak, miskin lah. Tidak miskin. Jadi orang miskin itu tidak ada sebenarnya. Yang ada itu orang kaya. Karena jauh dari kekayaan, maka jatuhlah dia kemiskinan. Nah, itu cara berpikirnya itu berubah. Ini kesadaran hakikat dalam kehidupan. Nah, kembali kepada kesimpulan awal supaya paham maksud saya Abdul Qadir Jalani di sini. Itulah yang disebut dengan faija juhidat wa'at ma'anta wa'at ma'anat sorat kulluha khairan fi khairin tasiru muwafaqatin fi jami'i ta'at. Maka apabila engkau sudah berjuang mempelajari mengetahui keadaan-keadaan itu tadi semuanya, engkau sudah mengerti, maka timbullah pada kalian itu ketenangan. Sorat kulluha khairan, jadilah semua itu kebaikan bagimu fi khairin, di dalam kebaikan yang ada pada diri kita. Tasiru muwafaqatin, jadilah engkau selaras fi jami'i taat, dalam makna ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan taatnya pada waktu sholat saja, bukan taatnya pada waktu puasa aja, yalah. Bukan taatnya waktu apalagi puasa, waktu berzakat saja, ya kah? Tapi keseluruhan hidupmu bermakna ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu memahami tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan
hayatut tauhid, hidup yang bertauhid. Hayatut tawakal, hidup yang bertawakal. Hayatul ikhlas, itulah hidup yang ikhlas. Itulah hayatud din, itulah hidup beragama. Nyatanya kita tidak hidup beragama kan? Orang beragama kita ketika apa? Sholat aja. Ketika apa lagi? Ketika puasa aja. Ya, ketika zakat aja. Makanya heran kan, mungkin ada orang rajin sholat, tapi dia menggibah orang suka. Yalah, gibah, mentahjir orang, menyatakan orang bid'ah, menyatakan orang syirik. Aneh kan? Ada orang belajar agama, tapi kenapa makin kasar dengan orang lain? Adalah pernah melihat gitulah. Belajar agama malah suka berdebat, malah jadinya dulu tidak suka berdebat, setelah belajar agama suka berdebat. Aneh kan? Apa agama itu mengajarkan suka seperti itu, atau agama itu mengajarkan kedamaian kah? Ayo, tanggung pakai hati nurani. Tentu adalah kedamaian. Nah, inilah salah satu pelajaran pertama dalam kitab Fathur Rabbani, bagaimana kita menjadi hayatuddin, hidup benar-benar beragama, berselaras dengan takdir, hidup hayatul ikhlas, hidup dengan ikhlas. Lagi hayatut tawakal, hidup dengan tawakal. Hayatul ikhlas, hayatul tawakal, hayatut tauhid, hidup dengan tauhid. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan nanti ada pembelajaran tentang itu, penerusannya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq wa aqwamit thariq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirfattah, Bismillahir'alimil qadir. Bismillah, 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 Bismillah.